Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sumber daya manusia. Perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Effendi Handi Prasetya, kemudian Muhammad Zahri, kemudian Rizky Nadarozul, dan Kuko Didit Eko Budianto. Definisi SDM. Menurut MTE Hari Raja berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi semakin meningkat. Sedangkan menurut Martis dan Jackson, mereka menjelaskan bahwa SDM merupakan suatu rancangan dari berbagai sistem formal pada sebuah organisasi dengan tujuan memastikan perencanaan keahlian manusia secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan keinginan. Proses perencanaan SDM. Secara garis besar, proses perencanaan SDM dibagi menjadi 4 langkah yang meliputi: yang pertama, menilai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di perusahaan. Kedua, menganalisis kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Ketiga, HR bisa mencocokkan tenaga kerja yang ada saat ini dengan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari dan membuat demand forecast atau perkiraan permintaan. Yang keempat atau terakhir, setelah mengetahui kekurangan yang dibutuhkan dari evaluasi suplai dan demand SDM, HR bisa mengembangkan strategi berdasarkan perkiraan permintaan SDM yang sudah dibuat. Adapun faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM yaitu faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak SDM? Kedua, perubahan bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR bisa memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Ketiga, perencanaan teknologi. Dalam proses perusahaan, jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Zahri. Proses penyusunan staf. Penyusunan staf adalah menyusun tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tersedia tenaga kerja dalam kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan. Penyusunan staf berhubungan dengan penetapan orang-orang yang akan memangku jabatan yang ada di dalam organisasi. Proses penyusunan staf yang pertama, melakukan analisis pekerjaan, yang kedua, melakukan analisis tenaga kerja, yang ketiga, menentukan sumber tenaga, yang keempat, menentukan metode penarikan dan seleksi. Rekrutmen tenaga kerja. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja bertujuan untuk organisasi mendapatkan SDM terbaik dari kandidat yang menawarkan diri. Berikut ini merupakan urutan proses seleksi tenaga kerja. Pertama, wawancara pendahuluan. Ini digunakan untuk mengeliminasi kandidat yang tidak memenuhi kriteria kelayakan minimum yang ditetapkan oleh organisasi. Wawancara pendahuluan ini biasanya kurang formal atau kurang terencana dibandingkan wawancara akhir. Kedua, aplikasi kosong. Proses ini biasanya untuk mengetahui karakter kandidat melalui tulisan tangan, berisi catatan data kandidat seperti rincian tentang usia, kualifikasi, alasan untuk meninggalkan pekerjaan sebelumnya, pengalaman, dan lain-lain. Yang ketiga, tes tertulis. Tes ini dilakukan selama prosedur seleksi antara lain adalah tes bakat, tes kecerdasan, tes penalaran, tes kepribadian, dan lainnya. Tes ini digunakan untuk menilai secara objektif
calon potensial. Keempat, wawancara ketenagakerjaan. Wawancara semacam ini memiliki kekurangan, yaitu menghabiskan waktu dan uang. Selain itu, kompetensi kandidat tidak dapat dinilai dengan objektif. Namun, kegunaannya juga banyak, seperti mengetahui kepribadian kandidat, sikap, tutur kata, cara menanggapi pertanyaan, dan lainnya. Yang kelima, tes medis. Tes medis berguna untuk mengetahui kondisi fisik kandidat, apakah cocok atau tidak dengan pekerjaan yang nanti akan dikerjakan. Tes ini juga memiliki kegunaan lain, yaitu agar organisasi bisa mengetahui batas-batas kemampuan fisik dari kandidat. Yang keenam, proses seleksi terakhir adalah dengan menerbitkan surat pengangkatan kandidat menjadi anggota tenaga kerja resmi dalam organisasi. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja adalah sebuah subsistem di dalam suatu perusahaan yang menekankan pada proses perbaikan kinerja individu. Subsistem ini amat penting karena perusahaan besar dan berkelanjutan akan membutuhkan karyawan dengan kinerja yang luar biasa pula. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mencantumkan definisi pelatihan kerja, yakni keseluruhan kegiatan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. Seleksi dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Pelatihan karyawan lebih dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan keahlian karyawan atas pekerjaan tertentu yang dilakukan saat ini. Misalnya pelatihan presentasi, training komunikasi, training for trainers, dan lainnya. Sementara pengembangan karyawan lebih pada penyiapan diri untuk menguasai keahlian baru karena akan memegang pekerjaan berbeda dan biasanya menuntut tanggung jawab yang lebih besar. Pelatihan dan pengembangan tenaga kerja juga memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut. Tujuannya yaitu meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas, mengurangi waktu belajar karyawan, meningkatkan retensi karyawan, transfer keahlian, kaderisasi. Selanjutnya manfaatnya yaitu retensi karyawan yang positif, meningkatkan keterlibatan karyawan, menyiapkan pemimpin-pemimpin di masa depan, dan pemberdayaan karyawan. Pembinaan etos kerja. Etos kerja merupakan seperangkat perilaku positif dan fondasi yang mencakup motivasi yang membedakan mereka. Karakteristik utama, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Secara sederhananya, etos kerja merupakan cerminan kedisiplinan, semangat, dan produktivitas milik seseorang. Seseorang yang memiliki etos kerja rendah menjadikan produktivitasnya juga rendah. Begitupun sebaliknya. Karakteristik etos kerja tinggi. Yang pertama, memiliki motivasi kerja yang tinggi baik eksternal maupun internal. Yang kedua, memiliki orientasi masa depan. Ketiga, moralitas adalah keseriusan dalam hal bekerja. 4, kerja keras serta menghargai waktu. 5, kedisiplinan dalam bekerja. 6, hemat dan sederhana. 7, tekun dan ulet. Karakteristik etos kerja rendah. Yang pertama, merasa bahwa bekerja adalah suatu hal yang membebani. Kedua, kurang dan bahkan tidak menghargai hasil kerja. Yang ketiga, kerja dipandang sebagai suatu penghambat dalam memperoleh kesenangan. Keempat, kerja dilakukan sebagai bentuk keterpaksaan. Kelima, kerja dihayati hanya sebagai rutinitas hidup. Pengukuran dan penilaian kinerja SDM. Penilaian kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil, termasuk tingkat ketidakhadiran. Fokusnya adalah untuk mengetahui seberapa produktif seseorang karyawan dan apakah ia bisa berkinerja sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan, organisasi, dan masyarakat semuanya memperoleh manfaat.
Penilaian kinerja melibatkan evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, evaluasi yang menekankan perbandingan antar orang. Yang kedua, pengembangan yang menekankan perubahan-perubahan dalam diri seseorang dengan berjalannya waktu. Yang ketiga, pemeliharaan sistem. Yang keempat, dokumentasi keputusan-keputusan sumber daya manusia bila terjadi peningkatan. Manfaat penilaian kinerja. Manfaat bagi karyawan yang dinilai. Yang pertama, meningkatkan motivasi. Yang kedua, meningkatkan kepuasan hidup. Yang ketiga, adanya kejelasan standar hasil yang diterapkan mereka. Yang keempat, umpan balik dari kinerja lalu yang kurang akurat dan konstruktif. Yang kelima, pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan menjadi lebih besar. Manfaat penilaian kinerja. Manfaat bagi penilai. Yang pertama, kesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasikan kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Yang kedua, kesempatan untuk mengembangkan suatu pandangan umum tentang pekerjaan individu dan departemen yang lengkap. Yang ketiga, memberikan peluang untuk mengembangkan sistem pengawasan baik untuk pekerjaan manajer sendiri maupun pekerjaan dari bawahannya. Yang keempat, identifikasi gagasan untuk peningkatan tentang nilai pribadi. Yang kelima, peningkatan kepuasan kerja. Manfaat penilaian kinerja bagi perusahaan. Yang pertama, perbaikan seluruh simpul unit-unit yang ada dalam perusahaan. Yang kedua, komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai budaya perusahaan. Yang ketiga, peningkatan rasa kebersamaan dan loyalitas. Yang keempat, peningkatan kemampuan dan kemauan manajer untuk menggunakan keterampilan dan keahlian memimpinnya untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan karyawan. Yang kelima, meningkatkan pandangan secara luas menyangkut tugas yang dilakukan oleh masing-masing karyawan. Yang keenam, meningkatkan kualitas komunikasi. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi karyawan secara keseluruhan. Yang kedelapan, meningkatkan keharmonisan hubungan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.